Pagi sedih orang Alhamdulillah kemungkinan Lima Takut kamar Kermotau Untuk karya tubuh Sisa botolotas Yang sore poli Yusada ayat Tomasa ayat siang Dulu kita mari tendon begitu lupa saat kami mah atau maksud dua posisi tongan untuk kita di kolesan kalian. Mari dimandikan sebuah PD nomor 12 ayat 1. Dipuji Roha Kondo Dipuji Roha Ya Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Tuhan yang dalam Tuhan kami. Karena Tuhan dari pagi dari sore hari ini kami merasakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kemudian Pak Lalu dan hamba kumpul di tempat ini untuk membicarakan firman-Mu dengan mengakunkan kami dari sejarah di dalam main Engkau pada Yesus hari ini. Tambahkan hikmat, pengetahuan bagi hamba-Mu dengan membawakan firman-Mu dan juga kami para ladang Tuhan berikan kekuatan kesabaran di dalam main Engkau. Pimpin juga saudara kami dengan perjalanan mewafatkan mereka kembali. Terpujilah nama-Mu dengan doa kami dan Kristus Tuhan. Amin. Terima ya Bapak Sibaunan terutama produksi remotolotas yang saya beri di Nusada ayat 4 1 di ayat siang. Pertama mereka sore kami membuka di ayat 4 Sorma tanam. Waktu poliati doa untuk di tibatan kusialahu Marniwata siro kali tibatan nang mile honna Tuhanmu bagasan Kristus Yesus. Enau di bawah beli kamu parinterion natario tu Kristus ini. Pembotohan di hidup kamu beri ujung. Dewi surah-surahan di hati Tuhan Yesus Kristus ini. Di masyarakat saatnya dengan kita kurus cokulah membaca doa sermon pengalaman. Oleh tema dia moderator dengan topik berita di minggu kedua untuk Epifanias. Di dalam dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Naung kabe mamora kita di bagasan igana di nasa luhutna. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap surat kiriman Paulus selalu diawali didahului dengan kata ucapan salam bagi kepada jemaat penerima surat kiriman Paulus, dan sebagaimana juga kita selalu mengucapkan kata salam atau horas pada saat kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Tidak lupa juga Paulus mengikut sertakan bahwa Paulus menyatakan memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus atas oleh kehendak Allah yang telah memanggil dia, dan kata ini termasuk kata yang paling penting dalam setiap awal dari surat kirimannya, agar jemaat mengenalnya sebagai Rasul, duta, hamba Kristus, dan bukan atas kehendaknya sendiri untuk menjadi Rasul.
Rasul Kristus, atau kerasulannya bukan diterima dipanggil oleh manusia dan bukan kehendak manusia, tetapi atas kehendak Allah yang telah memanggilnya. Paulus juga mengikutsertakan nama Sosthenes, saudara kita, seorang kepala rumah ibadat di Korintus. Ini juga nama yang sama yang muncul dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 17. Kata yang juga tidak pernah tertinggal dari Paulus di awal suratnya itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Juga sebagian suratnya dilanjutkan dengan ucapan syukur atas kehidupan dan iman jemaat yang menerima suratnya dan telah menerima Kristus yang telah dikuduskan dan dipanggil menjadi orang kudus. Akhir dari surat kiriman Paulus juga selalu ditutup dengan kata salam yang juga termasuk sama pada awal suratnya, yaitu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yang kedua, setiap minggunya kita menerima berkat pada minggu penutup minggu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita sambut dengan amin, 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 anugerah kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Yesus Kristus telah menguduskan kita dan memanggil kita untuk menjadi orang yang kudus. Dikuduskan dan dipanggil menjadi orang kudus tentu hidup berbeda dari orang yang lain daripada yang lain, dikhususkan, diistimewakan, dipisahkan atas dasar anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah dalam Yesus Kristus yang telah diampuni dari dosanya dan korban perdamaian Allah di dalam Kristus. Itulah anugerah dan damai sejahtera itu. Dikuduskan dan dipanggil menjadi orang kudus tentu hidup yang telah bertobat dan telah menerima percaya kepada Yesus Kristus dan hidupnya dipersembahkan untuk Yesus. Justru anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah dan Yesus Kristus itulah yang menjadikan hidup kita lebih baik, berarti, berguna dari sebelumnya, dan sekaligus mereposisi, menempatkan, menata hidup kita kembali ke posisi semula, berbeda dari posisi sebelumnya dan menjadi yang baru. Yang ketiga, panggilan menjadi orang kudus bukan saja ditunjukkan kepada jemaat yang ada di Korintus, namun kepada semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya nama Tuhan Yesus yang adalah nama yang terindah dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah anugerah kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Kristus buat kita kini dan sampai selamanya untuk memanggil, mempersekutukan, mempersatukan kita dan menguduskan kita. Allah menyatakan segalanya buat kita hanya oleh dan dalam anugerah kasih karunia dan damai sejahteranya dalam Kristus, sehingga kita berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang tidak layak untuk menerima anugerah dan damai sejahtera tersebut, justru Allah sendiri yang melayakkan kita untuk menerima anugerah kasih karunia. Hanya oleh anugerah kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Kristus, sebagaimana yang dikatakan Dr. Martin Luther sola gratia, menjadikan hidup kita menerima apa yang baik dari Allah. Kita menerima keselamatan, kehidupan oleh penderitaan, salib dan kematian Kristus, sehingga kita beroleh kesejahteraan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketenangan atas damai sejahtera Allah dalam Kristus, bukan atas dasar daya, upaya, usaha, kekuatan, kemampuan kita untuk memperoleh anugerah damai sejahtera Allah dalam Kristus. Yang keempat, hal inilah yang selalu mendasari memotivasi Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allah atas segala anugerah dan damai sejahtera Allah yang dicurahkan, dilimpahkannya kepada kita jemaatnya di dalam Kristus. Kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita jemaatnya di dalam Kristus menjadikan kita kaya dalam segala hal.
dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, tidak kekurangan dalam suatu karunia, dan meneguhkan kita sampai kesudahannya, sehingga kita tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kaya yang dimaksud atas kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah dalam Yesus, bukan dalam arti materi, tetapi kaya dalam segala perkataan, pengetahuan, peneguhan kehidupan kita, sehingga kita tidak kekurangan dalam segala hal. Jika dibandingkan dengan hidup kita masa lalu, dan bila tanpa anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah dalam Kristus, apa jadinya hidup kita masa sekarang dan masa yang akan datang? Yang kelima, hidup kita hanyalah karena anugerah Allah, sehingga kita boleh menjadi ini dan itu sesuai dengan jabatan apa yang kita peroleh dan miliki sekarang. Demikian juga halnya dengan hidup orang lain, sama seperti kita juga hidup atas anugerah dan damai sejahtera Allah dalam Kristus. Kaya dalam anugerah kasih karunia Allah dalam Kristus, tentu kaya spiritual dan kaya dalam perkataan pengetahuan, sehingga kita diteguhkan tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Allah yang setia telah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya, demikianlah kita terpanggil atas anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah dalam Kristus untuk hidup dalam persekutuan dengan orang lain. Dapat hidup bersama dengan orang lain, bukan sebaliknya menimbulkan permasalahan, perpecahan, karena Yesus yang telah dianugerahkan menjadi damai sejahtera bagi kita, tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Hanya oleh anugerah dan damai sejahtera Allah dalam Kristus menjadikan hidupmu kaya, tidak kekurangan karunia, diteguhkan dan dipanggil menjadi orang kudus dan dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Amin. Pesantai maktu akan moderator. Lagi nang ketika kita tahu terhas ketika semua sedarion, kemudian kandingan pasangan kedua-duanya kemungkinan menjadi bahan seremoni. Adalah susah kita Saudi dari waktu testimoni latar belakang itu dan kesombongan TBI adalah jahat lima bahwa Korintus adalah kota besar, bukan kota besar, kota kecil tapi kota yang kaya, karena dia merupakan persinggahan atau persimpangan antara perdagangan dari Romawi. Karena di Korintus juga ada dua pelabuhan besar yang membuat kota ini menjadi pusat perdagangan. Jadi berbagai budaya dan orang-orang di sana adalah orang-orang yang heterogen dari latar belakang yang berbeda, motivasi yang berbeda untuk datang. Si Paulus pemerintah Romawi memberitakan di tahun 51 sampai 2002, selesai setengah tahun di mana si Anai perkembangan kekristenan di Korintus sangat cepat, berkembang dengan cepat. Hal yang sudah ditinggal di mana di tahun 55 terpilih berberita bahwa sudah ada perpecahan di tengah-tengah yang muliai. Baik di ayat 1-2 istilah ada yang mengatakan bahwa saya pengikut Paulus, pengikut Apolos, pengikut Kefas dan pengikut Kristus. Hanya karena budaya yang tercampur di sana. Kemudian orang akan ingat bagi para seremota bahwa orang-orang di Korintus juga adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan habis tak berisi. Semuanya akan pengikut Kristus, mereka juga sudah tergolong merupakan orang-orang yang cerdas secara intelektual dan sudah berpendidikan tinggi. Alam itu bagian untuk perpecahan doa para mula-mula dari sini. Multazam Musa saat begitu mengikut, ternyata bukan hanya persoalan perpecahan takani naikon sifat Korea dan sifat negara si Paulus alaido do persoalan doktrin, karena mereka menganggap bahwa ajaran yang disampaikan Paulus lah yang menjadi benar, ajaran yang disampaikan Paulus lah yang menjadi benar, termasuk soal makanan, soal kurban, termasuk juga tentang kebangkitan Kristus, termasuk juga tentang keluarga. Menurut saja di masa itu orang ini berbicara tentang
kemudian perilaku amoral, seksual, nama sering orang di Ubia Korintus. So dari pasal akhirnya di bahasa Remota penyalahgunaan karunia, yaitu lebih bagus hanya berbahasa roh dan sering dibahas di tengah-tengah di pasal tanah. Hal ini siapa Yesus itu si Paulus suratnya. Asal bukan dari dirinya, sebab itu kembali bersatu. Sedangnya sudah dibagas satu Kristusi. Hal itu pertakan dengan utama murahamu. Hal itu mamurah diapa. Hal itu mamurah di asli roha di Bataro. Jalan ini juga merupakan bagian daripada penantian tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kalau di minggu Epifanes kedua yang untuk tahun di minggu Epifanes yang kedua, berarti kita sudah mengimani bahwa Kristus sudah dinyatakan. Firman yang telah menjadi daging semua jaminan dari yang minggu rumah sawah begitu atau kain. Jalan juga dia ibadah di peraturan lain. Sekarang juga kita menantikan bahwa Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya. Di mana bagi masyarakat ini baik daun dasar berbikin bahasa remotan akademik. Saudara yang panggilan masuk kita soal untuk sesi pertama dan kedua saat saya masih ada memandangan dengan jawaban lalu. Jika dong si pasangan tapi pikiran tak hari untuk terpukul mana apakah kasum bagi kesukur ini dong sisi bagian saat saya masuk memandangan dengan pengenalan tinggi kemudian dong masih kok bagi yang membuat masuk ke yang sesi dapat dulu desa maju ke memandangan nabi kepada lalu kedua hal saat ini bagaimana dulu amal sekolah yang saya dipar, dunia amal sekolah ayat dan tubi. Biasa amal saya dipar. Terima kasih Abang. Mungkin terkait poin 2 mengenai berkat. Kalau berkat ini jelas dari dalam yang berkat yang salah mungkin disampaikan Paulus. Berkat yang kita kalau faktanya kan anugerah Tuhan kita Yesus kasih Allah Bapa. Nah ini tentu saja gimana pada dari kita saya pernah tanya juga dan tidak berjawaban secara pasti. Dan ada juga saya lihat bukan pendeta KBP yang menyampaikannya mulai dari Allah Yesus baru Roh Kudus. Dan kalau kita anugerah Tuhan kita Yesus Kristus baru seperti Allah Bapa. Mereka kembali dari Allah dulu Yesus baru Roh Kudus. Mana dasar mereka ataupun kita sendiri dasar yang membuat seperti itu mungkin kita yang terima kasih. Berbeda yang seribat untuk masyarakat utama hampir lebih. Nanti memang masih sama itu diberikan oleh Amang Ketua RS Seribat tadi mengenai dua berkat tadi sama dua pembuka kita yang namanya citra Allah itu memang dikhususkan untuk para pelaku atau bisa dipakai juga oleh para pelaku. Apa kalau orang biasa memakainya atau bisa? Apa tidak ada kuasanya kalau dipakai orang yang biasa? Kuasa sanksinya. Tandanya dia orang Kristen tidak pernah lalu, tetapi memakai dua berkat ini. Apa untuk umum? Apa untuk diri sendiri bisa atau tidak? Jadi dalam untuk metode kedua baju terlibat kemungkinan dalam sisi dalam saya. Peserta juga tuh yang tuh yang sebagai siapa? Ya, boleh ya, terima. Ya, boleh terima. Nah, Pak Jodoh nanti dari Amang Sianipar di poin yang kedua di berkat yang juga sama yang sering disampaikan pada penutup ibadah, baik itu dalam bentuk anugerah atau juga yang mau disampaikan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kata anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah tertulis di mana? Kalau kami lihat dalam kitab Ulangan ya, tapi pada pasal yang lebih awalnya lebih tepatnya nanti saya sampaikan ya Amang ya. Tetapi kalau yang hampir sama juga yang mau disampaikan oleh Amang Tobing soal penutup ibadah minggu juga Tuhan memberkati, apakah itu hanya untuk terkhusus hanya untuk para lado? Kalau kata berkat yang mau disampaikan itu
di agenda kita kan jelas, mulu permohonan dia dibagi amam, mulu pandita kamu. Kalau untuk yang lain sampai ke Pakalado itu menuju kepada bersama, gitu kan, kita kalau dalam bahasa Indonesia. Sehingga kenapa ada kekhususan itu ketika menyampaikan itu bahwa pendeta itu kan maling. Dan pada saat ini ketika Paulus juga menyampaikan berkat itu juga kepada jemaat yang ada di Korintus, Paulus itu kan kita lihat dia adalah rasul, orang yang dipilih oleh Allah. Jadi banyak orang yang dipanggil tapi hanya beberapa yang terpilih. Jadi kekhususan itu ada. Dan poin ini juga mau menyampaikan bahwa Paulus itu dia adalah orang yang khusus yang memang dipanggil oleh Allah. Jadi bukan karena dirinya sendiri, sehingga ketika dia menyampaikan berkat itu bahwa dia adalah orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Jadi kata penyampaian berkat itu kepada orang yang dikhususkan. Jadi kalaupun ada orang yang tidak permohonan dia menyampaikan itu, ya mungkin dia merasa bahwa itu kata-kata yang biasa. Tetapi kata-kata itu adalah kata berkat yang disampaikan kepada orang yang sudah dikhususkan. Seperti Amang Sianipar. Kenapa berbeda ketika berkat yang disampaikan oleh si A dan juga yang ada hamba yang si B? Kenapa dia berbeda? Penempatan kata urutannya Allah, Yesus Kristus dan juga Roh Kudus kan begitu. Sehingga sepertinya agak berbeda. Maka kalau yang kami dapatkan bahwa ketika kami menyampaikan itu ya harus yang permohonan yang menyampaikan. Kalau yang mereka yang bukan dari kita, ya mungkin berbeda penyebutannya. Saya tidak tahu ya, Mak, dia dapat dari mana penyebutan itu saya tidak tahu. Oke. Ini masih kami melihat, Mak. Yang bagaimana yang moderator, Kamu moderator semua. dan jadi udah punya ngomong tanggung jawab. Tadi mati dan sebarang seremon. Lalu tiba melihat sesi kedua hon saat Tuhan naik atau setua tambah bahwa amal kalau setua tambah yang sama dulu kalau tambah melatih mamang sama-sama ini inang para di seremon. Nah, ini mau disebutkan tentang sebab di dalam dia kami telah menjadi kaya di dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saya syukur ahado maksud kaya di dalam segala perkataan dan pengetahuan. Apakah kaya dalam perkataan dimaksud? Kalau kaya dalam perkataan, apakah dia pintar bicara atau seperti apa pengertian? Dan apa contohnya kira-kira kaya dalam perkataan ini? Apakah orang yang sering-sering ngomong atau memang dia pintar membawa harus rohani atau bagaimana? Apa istilah itu seperti itu? Yang kedua tentang tadi perkataan masalah kaya pengetahuan ini juga. Kaya pengetahuan ini apakah dia tadi seperti disebutkan kan di jemaat Korintus itu ya, di pendidikan tinggi. Apakah memang karena mereka berpendidikan tinggi? Itu. Jadi masalah tadi kekayaan apa namanya itu kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Yang kedua bagaimana? Kalau kita baca di apa namanya itu di Korintus ini seakan-akan Paulus kan memberikan nasihat lah ya bahwa di dalam Kristus apa namanya di dalam Kristus kita akan kaya dalam segala hal, termasuk segala perkataan dan juga tadi pengetahuan. Apa latar belakangnya emang Paulus menyampaikan ini? Apakah karena Rasul Paulus ini melihat di sana itu di jemaat Korintus itu terjadi perpecahan perselisihan? Apakah karena itu atau bagaimana, Mak? Melatih? ya pelatih nanti dia mau tambah sampai kamu tabur saya ke rumah. Sama-sama. Di poin 3 ini kan di sini ada tertulis kita yang tidak layak untuk menerima anugerah dan dalam sejahtera tersebut justru Allah sendiri yang menaikkan kita untuk menerima anugerah kasih karunia. Sedangkan di dalam pergumulan atau di dalam aktivitas hidup ya, kita terkadang menghadapi apakah ini menjadi jalan saya, apakah ini takdir saya gitu kan ketika ada suatu pergumulan atau persoalan. Nah,
bagaimana kita menjadi orang kudus ya? Nah, sedangkan di sini bicara anugerah, bicara kasih karunia. Apakah Tuhan memilih atau bagaimana? Itu. Terima kasih. Iya. Apakah Tuhan memilih atau bagaimana? Ya, amal kasih sudah masih tolak. Yang mau bertanya ini topik kita ini di dalam dia kita menjadi kaya dalam bersama-sama. Jadi kalau kita flashback ke Paulus, dia itu adalah orang terpelajar, orang bisa dibilang kalau kita pada orang kaya, dan dia itu belum kenal Tuhan, menganiaya, membunuh dan meminta surat kepada imam untuk memenjarakan orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia berubah total namanya, perkataannya, tingkah lakunya, dan kesusahan yang didapatkan. Dan dia bertanya nama Paulus dengan segala kemudahannya sebelum mengenal Tuhan, ditinggalkan dia tidak mengenal Tuhan, karena dia tahu gak ada Tuhan Yesus di situ, tapi dia bisa dibilang sangat anti dengan orang itu. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, kalau kita kaitkan dengan topik ini, di dalam Tuhan kita menjadi kaya dalam apa? Itu yang dia bertanya. Jadi kita lihat tuh perkataannya, tingkah lakunya, ditinggalkan semua. Jadi dia menjadi susah kira-kira gimana? Apakah dengan kita mengenal Tuhan jadi banyak kesusahan atau bagaimana? Kalau kita lihat flashback Paulus ini memang dia dari latar belakang kita bilang orang terpelajar dan orang berkecukupan. Tetapi setelah mengenal Tuhan dia jadi kesusahan yang dirasakan dan dinyanyinya. Kira-kira gitu. Ya. Bagaimana? Apakah kita kalau sudah mengenal Tuhan, mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan, kekayaan atau yang lain ditinggalkan, sama si Paulus. Apakah kita ketika mengenal Tuhan akan menjadi ya boleh teman yang betul semua peserta yang supervisor. Yang mulia tema apa dulu akan tambah. Tadi sorry, aman Sianita soal anugerah kasih karunia ternyata tertulis dalam Korintus 13 ayat 14. Memang tidak ada kata anugerah, langsung ada kata kasih karunia, gitu ya Mak. Tetapi sering dipakai kata anugerah, tambahan seperti kata berkat kepada supaya bahwa itu memang nyatalah, lengkaplah apa yang mau diberikan oleh Tuhan, bahwa itu semuanya karena anugerah kasih karunia dari Tuhan. Jadi satu kata yang mau hal yang sama, berkat. Nah, untuk amal tambah di poin yang ayat yang kelima yang tambah di situ dikatakan bahwa kaya dalam segala hal, lalu dalam segala macam perkataan, pengetahuan, kaya dalam apa yang berarti orang yang banyak ngomong begitu. Berarti dalam bukan itu ya Mak. Jadi kalau kita baca juga di ayatnya yang ke-7 juga mau dikatakan tidak kekurangan. Kalau di ayat yang kelima dia dikatakan kaya, lalu pada ayatnya yang ke-7 dia dikatakan tidak kekurangan dalam satu karunia. Itu mau merujuk bahwa Paulus mau menyampaikan kepada orang-orang yang di Korintus bahwa mereka itu sudah dijadikan Tuhan dengan segala kebaikan. Seperti yang disampaikan tadi, mereka itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang memang maju, orang-orang yang sangat luar biasa, karena kota itu adalah kota-kota yang sangat strategis. Dia berada di posisi di tengah, yang dilintasi, di darat dia juga ramai, juga begitu juga di laut, karena dia juga punya dua pelabuhan yang besar, maka banyak juga orang asing yang datang ke sana. Jadi ini yang mau dikatakan oleh Paulus itu mau mengingatkan kepada mereka itu sudah kaya dalam arti baik pendidikan, kekayaan yang sudah mereka dapatkan itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi bukan hanya soal materi yang mau disampaikan, bahwa mereka itu sudah diberkati dalam kehidupan, bahwa mereka berbeda dari tempat yang lain. Jadi ada sesuatu yang lebih
lebih dalam kehidupan mereka. Jadi kalau pada ayat yang kelima mau merujuk apa yang mau disampaikan oleh Paulus itu, kekayaan itu bukan soal materi seperti yang juga dituliskan dalam ayatnya yang nomor 4 di bahan sermon itu, tetapi juga mau merujuk bahwa mereka itu kayak ayatnya yang ke-7 tidak kekurangan, bahwa mereka itu diberikan anugerah karunia ya daripada Tuhan untuk bisa melihat karena dengan kepintaran yang sudah mereka dapatkan, sehingga seharusnya mereka yang sudah pintar itu, mereka yang punya pengetahuan itu, maunya dipakai itu untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Karena Korintus itu kan juga kota yang hidup dengan kehidupan yang masih menyembah berhala. Lalu mereka juga dengan ajaran-ajaran yang menentang bahwa mereka itu menganggap bahwa seperti yang disampaikan oleh pendeta Pailang tadi, melakukan kerasunannya Paulus, juga Kristus itu sendiri. Jadi seharusnya mereka yang pintar dengan pendidikan itu, ilmu itu, mereka harusnya pakai itu, kekayaan itu, supaya itulah yang akan menuntut mereka mendapatkan kekudusan, supaya mereka itu tidak menjadi orang yang hidup di dalam dosa. Jadi Paulus mau membuka mereka, memperlihatkan kepada mereka bahwa kalian adalah jemaat yang orang-orang di Korintus itu adalah orang-orang yang diberkati dengan kepintaran yang mereka miliki. Jadi gitu. Jadi kalau pada ayat yang ke-7 supaya tidak ada kekurangan dalam mereka itu, ini mau merujuk bahwa orang yang sudah hidup di dalam Kristus, orang yang sudah dalam Kristus, dia sudah mengenal Kristus dan menerima Kristus, dia adalah orang yang kaya dalam arti dia akan bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Jadi dengan pikirannya, logikanya juga dia sudah bisa memperlihatkan bahwa sesuatu yang harusnya yang dia lakukan. Nanti ditambahin ya, Bang ya. Agak-agak gitu ya, tapi ditambahin komentar. Nah, jadi yang Amang Tangguh ini buah dari apa ya? Lebih bertanyalah calon sintua, banyak calon semua. Jadi dari Amang Tangguh tadi juga mau mempertanyakan apa ya, Bang? Kasih karunia. Soal kasih karunia ya, Bang ya. Oh, kita yang seharusnya yang tidak layak ini, tetapi kita dianugerahkan Tuhan dan dilayakkan. Lalu kita yang orang berdosa ini itu diamankan dan akhirnya dipilih oleh Tuhan ya. Memang itulah panggilan itu ya, bahwa panggilan yang dari Tuhan itu kita dipanggil semua untuk mendapatkan keselamatan itu, dan seperti itu juga yang ada di dalam Korintus ini sendiri. Mereka dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Perjalanan Paulus berada di Korintus itu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-18. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Disitulah dijelaskan kayak mana tiba-tiba Paulus itu bisa ada di Korintus. Jadi Paulus itu berada di Korintus itu sebetulnya bukan tujuan perjalanan dia, tapi tiba-tiba dia bisa di situ. Kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba ya, jangan. Nah, pasti itu juga karena dituntut oleh Allah. Jadi Allah menunjukkan dia supaya dia berada di situ. Berapa lama? Tidak lama. 1 tahun 6 bulan, 18 bulan dia hanya berada di situ. Tetapi orang-orang yang berada di situ itu bisa menerima dia. Jadi memang dia yang orang-orang yang di situ yang sudah hidup di dalam penyembahan berhala, yang sudah punya kehidupan agama mereka sebelumnya, tapi Tuhan panggil dia dan dilayakkan mereka. Jadi ini adalah anugerah yang mau diberikan Allah kepada jemaat yang ada di Korintus. Sama halnya juga dengan kita. Kita juga amanina adalah orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Walau manida dosata, kesalahan kita dengan hitung-hitungan semua yang sudah banyak yang kita buat, tak layak kita. Seperti yang dalam Alkitab, itulah seharusnya yang kita terima, upah dosa adalah maut. Tapi karena anugerah itu Tuhan menginginkan kamu mulai dipercayai bagi amanina supaya kita mendapatkan keselamatan. Lalu Amang Silitonga soal kisahnya si Paulus yang juga
sepertinya ini jadi kisah yang tidak baik. Karena apa? Dari orang yang hidup dalam kenyamanan, tiba-tiba dia harus memilih untuk mengikut Kristus, tapi ternyata dalam kehidupannya dia harus menderita. Penderitaannya juga double-double ya namanya. Bukan satu, banyak sekali penderitaan yang harus dialami oleh Paulus. Pilihan dia mengikut Kristus, tapi ternyata penderitaan itu yang akan dia terima. Jadi, apakah orang yang memilih untuk mengikut Kristus dia akan sama kisahnya dengan si Paulus? Padahal sekarang lagi banyak marak teologi yang bermunculan yang makna teologi sukses, kan? Teologi yang mau mengatakan bahwa mengikut Kristus itu pasti akan berhasil. Pengikut Kristus itu kepala bukan ekor. Pengikut Kristus itu dia akan diberkati bla bla bla, sehingga membuat orang menyatakan bahwa pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang sangat berhasil. Padahal pada kenyataannya kita boleh bagi Kristen yang makna ternyata ya harus seperti yang dialami oleh Paulus juga penuh dengan lika-liku. Tapi Paulus mau menyatakan bahwa di dalam kehidupannya bahwa dia melihat apa yang di belakang itu sebagai kebodohan, sebagai kerugian yang menghina. Ternyata yang kita anggap dia nyaman, dia enak, tapi belum mengenal Tuhan, itu dia anggap sebagai sesuatu yang sia-sia gitu. Jadi dia anggap itu bukan kenikmatan. Ternyata justru ketika dia berada di dalam situasi yang tidak enak itu, dia mau mengakui bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita mau belajar dari Paulus. Di dalam penjara dia malah bisa menasihati orang. Di dalam penjara dia bisa mengatakan bahwa orang harus tetap kuat. Seharusnya dia yang dikuatkan. Tetapi justru di dalam penjara dia banyak mengirimkan surat untuk menguatkan jemaat-jemaat yang lain. Kenapa? Karena dia melihat bukan soal kenyamanan, soal berkat, soal kehidupan yang sebelumnya, tetapi dia melihat soal kehidupannya yang sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi orang yang belum hidup di dalam Tuhan, dia belum bisa mengatakan anugerah ketika persoalan itu datang. Tapi orang yang sudah hidup di dalam Tuhan sama seperti Paulus, dia akan mampu mengatakan bahwa dalam persoalan itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena justru di tengah persoalan itu dia melihat kasih karunia Tuhan. Terima kasih kami melihat Tuhan. Yang bagaimana bidang koordinator di pada Sirmo dua tunggu dan akan di pasar habis mereka bakas suku tersedia menginap. Noy masuk dengan dulu sesi dapat duhon dan sahabat dua pada dia nanya bangunan dan tiki dulu malam serta dengan Wilfro. Saya takas makin 4 orang inang pendeta di maksi tumpul bunga bagas jala macai takas 4 orang latar belakang di sada Korintus sadaon 5 kalimat itu keadaan ruas Biblia nah di kota Korintus ala kota pelabuhan do kota Korintuson jala gudang do nama mora di son alai lalos alami hamorau nailo gabe terjadi kesenjangan rohani, terjadi perbulan-bulan, terjadi konflik karena saling mengejek ya, apalagi gudang akar ugama asing malah yang menyembah dewa-dewa lain sehingga tidak terlepas dari banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu tentang salib Kristus, bahwa salib Kristus itu adalah kebodohan. HP alami Tuhanido uban nabuina sida bekerja mamoran cakap atau pintar, bijaksana, dan alami dirinya. Memang kalau tahu buku topik minggu ada minggu padua ondung Epifanias, di dalam dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Sebenarnya tidak ada manusia yang menginginkan dia jadi miskin. Semua menginginkan jadi kaya.
Yang jadi persoalan apa tujuannya, bagaimana dia memanfaatkan hartanya atau kekayaannya itu. Gudang lo halak somona masa di Korintuson gabe kesombongan, ya. Jadi banyak yang saling mengejek atau mencari kekurangan, kesalahan antara satu dengan yang lain. Ala ni Kristus hidup, ubay na buhay kita, nina do di bagasan topik ornong gabe mamora do kita di bagasan ibana kita nabi. Jadi semua itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecakapan kita. Semua itu nama sanang di bangsa Israel kan, dangalana bangsa nagulong na sida dipilih di bata. Alai sudah nih holan alani asli roh ada, karena kemurahan Tuhan makanya bangsa Israel itu dipilih Tuhan menjadi umat pilihannya. Langsung di mana kita dipanggil na vida siang tukukon melotumpe adong di kita, bagaimana kita memakainya, apa tujuan kita memakai kekayaan itu. Kekayaan non hamora anon tidak hanya secara jasmani tapi juga secara rohani. Kekayaan di fisik, di perdagingan, ada juga kekayaan di parkodion. Itu magodo molonau diimani firman Tuhan ini sehingga ada di dalam hatinya menyatakan tumagodo HP mamora di parkodion, unang mamora di arta, ya kan? Karena tidak semua orang yang bisa mendapatkan kekayaan di harta. Gudang lo halak na fokus jong, adong nama mora jong, sudah na jong, gitu kan? Jadi tidak semua orang bisa. Tapi bukan berarti dia tidak dikasihi Tuhan, bukan berarti dia tidak disayangi Tuhan kalau dia jadi fokus jong, bukan. Jadi disinilah yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus, Apostel Paulus, merhite dosa sitongna kekayaan itu, bahwa kekayaan itu adalah semua kasih karunia Tuhan yang sudah kita miliki, baik itu kecakapan dalam perkataan, baik itu dalam kepintaran, kebijaksanaan, termasuk juga itu kekayaan yang dari Tuhan. Jadi tujuan kita memakai kekayaan itu adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Iman namida sentuh bukan molate mama. Ada yang berdoa sangat kita guru. Harus Belajar guru. Saat saya dengan dekorasi. Bulan bilang ni Bibro nak kan. Bulan tayo nak kaning mamora. Dada bolang mamora di arta. Mamora di jabatan, mamora di akta pendidikan, mamora mangototoy. Dagi na mamora na ni Tuhan. Alai mamora di babasa Kristus do. Mathaporsiaw nakot na manok tongdo ido na mengatasi jauh melebihi kekayaan daripada dunia. Beriman, memiliki iman. Nah, jadi idona pinaingot ni Apostel Paulus tu akka jemaat na adong di Korintus akka na majalo Kristus binguluna asa menyadari bahwa segala sesuatu yang ada padanya seperti harta, jabatan, pendidikan, na asingai adalah semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Alani bersumber siap dibatalui. Jadi harta yang melampaui dari harta duniawi idonani leoni dewata ima asini rohani dewata 50 tahun. Jadi semuanya adalah karena anugerah, karena kasih karunia dalam hidup kita. Mamora hina di arta di Bortibion, mamora di arta rohani, Bartodion, itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Alani
ba komersi okot mahita marhapor siyaw baru muse ba ikon ingot jala hapor siyay dang ngarong nakurang di akan ngulu ni akan hapor siya saya toktong mangulu di bagasat pagrimon mangulu di Yesus Kristus mangiu use tetap ma marhaposan di bata mulu tahun ay pertinggan bahasa jala para siroka di bata na sumurung siya di bata ima aman nang sodik sakka ni maulate ya terima kasih yang presiden baru ini dasar mata berita baru sekolah dorong sobesar atau duluan tiga profesi yang sermo dan tema kita mengenal dan jaga pikiran dan suku-suku terakan ini saat kami melakukan sekolah itu yang pertama di Patita Lema mau para lehon rasa tak soalnya nanti Patita penal moderasi alas yang mau berdua memang guna gue pengaruh di Patita Lema ya ada nakes semua ini tak alas soal nah juga untuk tarik waktu itu begitu orang ini nanti itu dia deh tarik waktu untuk utang ada makan menghadapi juga hal tadi waktu kekhasan ni Buya iman dan pertemuan doa akan ula-ula dan dibagas joroi kan dukon dibuat si Musa bangsa Israel di si Joshua si Mesir utara Kanaan di dua Musa ini di Yoma di Lebih Batama pakai masa pulih dan kemudian dia tuh Homa kalimat tuh akan parsopal ala kan sendiri 50 tahun masih dari parkosi hani parlapi-lapi yang lebih baik sudah ujung-ujung yang berpindah-pindah karena saat nasi dari mana dibaca untuk nasi ujung-ujung parlapi-lapian di sini nasi dapat cukup dohor di batang alain kosa nasi dari Kanaan ya harus ada tempat peribadahan maka dia tuh Homa dia nomor pertemuan dohor panopal kuribata tadi waktu bagas joro asal boy sikop di kita pemahaman ini boy tajah di dua Musa keluaran mulai dari pasal 25 sampai pasal 30 ima pengaturan nih tadi waktu bagas joro lengkap tuh di sini tadi waktu ukurannya dohor segala macamnya altarnya di dia pamiahannya dohor akan nomor pertemuan dohor pahean kan itu benar mau lebih HKBP, mari kita putuskan dalam apa kita lebih putuskan akan pahayani motor tohonan, pahayat tohonan sadar imam di tohonan apa kita imam mau kartu pengaturan di keluaran di Krono 1:20 saya ada baju tohonan imam tohonan apa kita saya ada ulang hamalimo imam di apa kita alai seluloh di tempat kita ini, lebih kira pasal tani Indonesia di Homa ulang itu angka 14 naasi, guru-guruya, bibelfro, diakones, situan, dohot evangelis, di segi Homa ulang. Nah, iyo ubena, saya ada pahayat 5 ekor tadi 2 Musa, kan? Secara rinci di bilangan Mei, di bilangan tadi untuk hari kita jalan saudara. Hari waktu pahayat ini bilangan ono ayat ya. Keluar 2 Musa bidu 22 ayat 25 urim dohot tumim kan itu kan nah dohot tarik Nero bahasa kami ini tulisan urim dohot tumim dan itu harus di atas jantung kan itu memang badan pribadi mau sangat betul tapi bukan seperti itu pengaturannya yang diatur oleh keluaran. Nah iman berproduksi tadi waktu tanian IPK tanian ini formula tanian lima ini hapusan nerapat kita di badan gue diubah-ubah apa perjalanan tadi hapusan nerapat kita loh dan mengutip
tanggian ni ucapan salamnya Apostel Paulus di 2 Korintus 10 ayat 1 tadi, keputusan rapat kita nih tahun 90-an, persisnya saya nggak tahu, tapi saya sudah pernah baca. Keputusan rapat kita nih, dami dikatakan semua sian sadudukna roh, iman mengaramoti hati-hati doa pikiran mula. Tidak boleh berubah-ubah. Asal agak semua mereka lemahnya memang literasi kita kurang sehingga agak dari sekolah dimana jadi reda mata yang ini bisa dijam asimpan di tahun alat dan taat tu akan keputusan kan itu. Nah puasa terjulur anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang formula ni salam ni si Paulus itu diformulasi orang jadi dan ada di baik-baik ada diformulasi koma si ini dungi nama itu monotari waktu akta bagian altar atau mimbar itu masing-masing berbeda dong. Hidup benda saya taruh bahwa HKBP itu tidak mau diubah terang. Ada orang Calvin di HKBP, ada orang Ortodok. Dia negari ada orang kita Calvin imat letak mimbar. Imat semua HKBP paling Calvin di tolak. Allah yang meluter dia di sebelah kiri dari altar iman nadi dia raja dohor nadi Sukajadi cono Sukajadi mana cono idul terang Allah kan sah dari kita dan lebih tertulak tradisi ini Calvini Allah kan lebih tertulak toh kalau ada putaran nama apa ini termasuk tari waktu altar jelas tuh dia tuh kot 3 meter jelas tuh dia tuh di keluar di 20 ekonomi ayo mulu altari kosegi obat 2,25 meter 2,25 meter panjang lebarnya harus sama dan tingginya harus 1,35 meter 50 di keluaran alaikan boi otik kurang otik. Nah rumah kita kalau asal lebih indah memang harus persegi panjang kan itu sebetulnya mau diatur bagas sore kok saru pada 2,25 juga lebarnya tingginya 1,35. Nah alai kan tak jauh itu anggota murni mengikut di dalam dong mereka di jenang murni mengikut soalnya dia tuh kok di pada naruni di keluarnya. Nah soal ini mau mengenal pertemuan itu sih dungi namanya itu tadi waktu tutup tahun waktu kan orang rekannya di pasar Kadongan latar belakangnya kan nggak tahu waktu Korintus alai nah berjulu di muka Paulus tuh namanya bersyukur ikon bersyukur bahasa bersyukur ada umpama nabi alasanna asli rohani di bata dungi habasaronna hamorau mati nasahani di bata tu kita. Nah dungi dia kajami tapi bersyukur dari alergi kita tuh hamorau kan itu jala unang dari berpihak tuh apa bosor Allah kan ngajak orang kami tuh ada definisi di hapus bosor di badan dari di badan dari baru. Saya sudah pernah mengatakan itu dasarnya Amsal 22 ayat 4 itu semua hal apa kaki yang orang sangat berbeda. Aas itu perlu menjadi dengan sangat baik. Ia definisi di hapus bosor lima ketika seseorang tidak memiliki akses ekonomi karena perbudakan kan itu kan. Jadi bodoh adon sederhana dan suhui memula hauma alami budak ibana itu hal dapat bersirupan alami ahro benuse alami pasahito alami ahro benuse alami bencana alam itu definisi di hapugoso di badan Nairobi. Artinya di luar itu tidak bisa kita katakan miskin. Nah, duit ahro definisi di hamorau. Definisi di hamorau di Amsal 22 ayat 4 itu berdasarkan ini ia hamorau ini iman ketika seseorang itu memiliki niat mulat tunduk ke seorang ayat 20 para sirohai kan itu definisi di hamorau. Jadi bukan persoalan angka berapa yang dimilikinya. Dari definisi di hamorau Allah ayo tapak kedui tidak akan ada definisi tentang kekayaan
Alani ilo mamora doa mulu olo bersilero-lero. Mamora doa mulu saya mau menerima orang makan di rumah saya. Mamora doa mulu olo memburu bidongan. Alai na bungkus do makna so olo bersilero-lero kan ilo. Alanya ala nakarengani. Nah ini tadi waktu siapa jadi di berbagai mata kita asa sudi kita mamora di dia mamora di asli roh na pinasahan di bawah. Nah ilo ang doon tamu na alam ini terparohan sama Yesus dia juga mengejek orang kaya tapi dia juga menghargai orang kaya. Ayo ibadah itu namorai jadi kiri namorai ibadah mertua mahotong tinggi go nyoni akasipahan do sinimo Roma Yesus mandapat marci sama kami mari mau bude mari alai Roma Yesus mandapatong Sakius jadi unang alerti itu namora alai taino ma Yesus juga memperingatkan orang yang miskin. Akan budak menjual kemiskinan, budak merasa miskin. Jalan budak kita berkarakter di sini. Akan ulu kita mencalon di inti. HP dan layak kita mencalon. Ulu kita mencalon si leo. HP naik kos sifat nama kalian dunia kita. Kan itu memang kan dididik kita sudah memiliki karakter kos itu paham. Menjual kemiskinan, kan itu ada orang mau menjual kemiskinan, orang ada sama-sama rugi menjual kita. Tapi jual kemiskinan, didikinan di jalur. Ada yang berusaha didikinan mencalon di jalur, didikinan ikut lo mencalon. Jadi gue memaksa, alai kalau si didikinan lo di jalur. Nah itu asa harga, itu orang, beko kumudan lo, IT susah diri lo nggak lebih. Mertua atau jauh mana mangaleh akan lebih berbahagia mertua atau jauh mana mangaleh. Nah tusino kita dialah naman doh kami na asa tahamulateh ama mora doh kita di dokter nakaningan di bagasan turku tahun enak kurang kamu di nasaragam di bahasa di bata nama ima nama hamu di hapatar di kumata Yesus Kristus haposa doh di bata naung baju kamu tu parsauran bahwa anaknya Yesus Kristus Tuhan kaya haposan kita. Nah so ini memang lebih di pasangan kami mulai ada dia ke proses diskusi kita kalau kami melakukan apa yang mari kita sebut dengan nomor 423 ayat 1. Mari kita buka Yohanes 427 ayat 1. Tukamu berdoa dibantu hati Tukamu berdoa dibantu hati Yesus marilah dia memberkati hari-hari kami Bapa. Bahkan pada saat ini Kau izinkan kami para hamba-Mu yang boleh melayani di gereja KBP Palembang ini, kami boleh berada di tempat ini Tuhan,
mempersiapkan diri kami ketika Engkau memanggil kami sebagai pelayan-Mu, agar kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya ya Bapa, untuk boleh melayani jemaat-Mu Tuhan. Bahkan firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami bahas bersama, biarlah itu boleh Engkau berkati kepada setiap kami, para hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh sampai kepada jemaat-Mu, sehingga lewat kami yang boleh Tuhan ubahkan hidup kami, dan juga jemaat-Mu Tuhan yang boleh diberkati dengan segala apa yang mereka terima dari firman yang disampaikan. Karena itu Bapa, biarlah segala firman-Mu Tuhan boleh berkuasa di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang Maha Baik, kami juga mau berdoa pada saat ini menyerahkan segala seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada ya Bapa, lindungi mereka Tuhan, jagai, biarlah kehidupan jemaat-Mu Tuhan dalam naungan tangan pengasihan-Mu. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit, pada saat ini Tuhan kami berdoa bersama, meminta kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan buat Ina Elis Guru Tobing, buat Sonti Guru Simatupang, Linda Sihombing Nyonya Mandulang, Bunga Simarmata Nyonya Sagala, Pendeta Kristina Boru Situmorang, Herawati Boru Simanjuntak, Hamonangan Simanjuntak Boru Sinaga, SM Lumban Tobing Nyonya Sintua Aritona, Edwin Panjaitan, Samuel Simanjuntak, Kamanulang Boru Simanjuntak. Tuhan, banyak jemaat-Mu dan hamba-Mu yang saat ini mungkin mereka sedang berseru-seru meminta kepada-Mu Tuhan, di tengah kondisi keadaan sakit yang sedang mereka terima. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kiranya berbelas kasihan Engkau ya Bapa, mengurapi setiap hamba-Mu, jemaat-Mu yang saat ini berseru-seru meminta kesembuhan. Berikanlah ya Bapa kesembuhan itu, kiranya mereka mendapatkan kesembuhan baik lewat rumah sakit, alat medis, tim dokter, dan segala upaya yang dilakukan keluarga Tuhan untuk boleh mencari kesembuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang berkuasa itu ya Bapa memberkati segala sesuatunya, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan, pulang dari rumah sakit, mereka boleh mendapatkan kesehatan dan memakai hari-hari mereka kembali untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Segala yang sakit Tuhan akan pulihkan. Kami yang berseru-seru yang meminta kepada-Mu, Tuhan akan dengar segala doa dan permohonan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga Sintua LP Siregar, Inang Boru Ambarita yang saat ini juga sedang berduka Tuhan, di keadaan keluarga duka orang tua yang dikasihi. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, berkati seluruh keluarga ya Bapa. Tuhanlah juga yang memberikan segala kekuatan, penghiburan bagi seluruh keluarga. Kapanpun keluarga pulang kembali ke Palembang ini, Tuhan juga yang menuntun mereka dalam perjalanan agar tiba di Palembang dengan selamat, berkumpul kembali dan melayani-Mu ya Bapa dengan penuh sukacita. Kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Bahkan pelayanan di Gereja HKBP Palembang ini di kepemimpinan Amat Pendeta Reson kami, semua full timer dan juga kami para parhalado, Tuhan berkati kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh melayani-Mu dengan penuh sukacita dan pelayanan-Mu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama